Wali Kota Depok sentil Kaisang. Warganya malah rame-rame dukung Kaisang dan minta dimaksulkan. PKS siap-siap pergi dari Depok. Jadi kriteria yang pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi calon wali kota di kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok. Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok. Saya Kaisang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Alhamdulillah, saat ini ikhtiar kami anak muda Kota Depok untuk memajukan kotanya makin menjadi nyata. Dengan pernyataan Mas Kaisang ini membuktikan Mas Kaisang sosok yang tepat untuk memimpin Kota Depok. Kaisang memang kita belum kenal keterlibatannya dalam dunia politik. Tapi kan kita bisa menilai dari apa yang dia lakukan sebagai seorang profesional entrepreneur gitu ya. Dari pernyataan-pernyataan selama ini yang kita kenal, bahwa dia juga kuliah di perguruan tinggi terbaik di luar negeri ya. Orang begitu muda nih tanpa hak, lalu belum punya pengalaman di birokrasi kan, belum pernah jadi salah satu pemerintahan dimanapun gitu ya, agak terkenal karena sang Kaisang dan sepak bola ya, itu ya mengajukan sepak bola. Nanti Depok kalau dia jadi pasti maju sepak bolanya, tapi kemudian masuk ke Depok sebagai wali kota di sebuah kota yang nyaris merupakan satelitnya Jakarta dengan segala tingkat yang bahkan kalau Anda jelaskan semakin membuat sulit loh kita menangkapnya. Tetapi saya melihat ini sebenarnya sinyal buruk gitu ya untuk demokratisasi kita gitu, karena ini lagi-lagi melanggengkan sebenarnya praktik politik dinastik. Semakin Anda mengatakan tidak gampang menata Depok, semakin kita bertanya, sang pisang bisakah? Gitu. Iya. Jadi ini kalimat beliau ini punya dua sisi. PKS dengan tokoh yang sudah berpengalaman di situ begitu lama, itu punya kegagalan-kegagalan ya atau kekurangan. Kenapa dia bisa ya? Kenapa sang pisang bisa? Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Pencalonan Kaisang gitu ya sebagai calon wali kota Depok, meskipun ini memungkinkan ya, kalau kita lihat kan waktu Pak Jokowi dicalonkan menjadi gubernur kan juga sama gitu ya. Dia dari Solo pindah ke DKI Jakarta. Intinya apa sih, kalau kita mendukung siapa aja, orang-orang yang bagus, apalagi anak muda ya, yang punya visi, punya program-program keren, pengen memajukan sebuah kota, kabupaten, kita dukung banget. Nah, dulu Mas Kaisang kenapa tidak mau maju dunia politik? Kenapa sekarang ingin masuk dunia politik? Apa yang salah? Sesuatu yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, 3 hal ini sudah mantap. Saya berharap orang yang memimpin Depok ini, yang terpilih nanti orang-orang yang matang dalam kepemerintahan, ya punya pengalaman panjang di pemerintahan. Mas Kaisang masih punya peluang untuk berkontestasi di dunia politik, di gelanggang politik. Walaupun memang bahwa persepsi publik hari ini bahwa Pak Jokowi dan keluarganya, dalam hal ini Mas Kaisang, ini masih diasosiasikan sebagai bagian keluarga besar PDI Perjuangan. Ya? Harapannya adalah rakyat itu memilih berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan. Berdasarkan kapasitas yang akan dicalonkan dan partai apa yang mengusung. Setelah wali kota Depok, Muhammad Idris memberi ultimatum. Kaisang Pangarep justru memanen dukungan lebih banyak untuk maju Pilkada Depok 2024. Dukungan terhadap putra Presiden Jokowi itu mayoritas datang dari kelompok relawan. Narasinya nyaris serupa, menyuarakan perubahan di Depok. Setelah sebelumnya didukung oleh 2 kelompok relawan CP Center dan relawan Sang Menang, kini dukungan kembali hadir dari kelompok relawan bernama Sahabat Kaisang. Deklarasi dukungan dari kelompok relawan Sahabat Kaisang ini berlangsung siang tadi di Gor Tirtasari, Sukmajaya, Senin 26 Juni. Perlu kami sampaikan bahwa yang duduk di sini merupakan inisiator berdirinya relawan Sahabat Kaisang, SAKA, di mana para ketua, pengurus, anggota-anggota di relawan SAKA adalah merupakan para relawan militan organisasi pendukung Ganjar yang ada di kota Depok, kata ketua relawan Sahabat Kaisang Yopi Setiabudi.
Yopi mengatakan, kehadiran putra bungsu Presiden Jokowi di kota Depok akan merubah warna politik selama ini yang didominasi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Tujuan kami untuk meramaikan peta politik di kota Depok yang selama ini didominasi oleh PKS. Dan dengan munculnya Mas Kaisang ini dalam calon wali kota Depok, akan merubah warna politik di kota Depok, ucap Yopi. Yopi bilang, Kaisang merupakan sosok anak muda yang kreatif, penuh ide, dan rendah hati. Hal ini akan membuat masyarakat kota Depok punya harapan yang lebih baik, dan targetnya adalah semua kalangan dari orang tua, dewasa, anak muda, milenial, dan Gen Z, ungkapnya. Lebih lanjut lagi, kehadiran Kaisang dalam kontestasi pilkada di Depok juga akan menekan angka golput. Dengan tagline Depok Maju Bersama Sang Wali Kota adalah harapan optimis kami serta Mas Kaisang untuk merubah Depok menjadi jauh lebih baik dan membuat perubahan total di kota Depok, tuturnya. Terakhir, Yopi berujar bahwa pihaknya murni berasal dari masyarakat dan relawan militan serta tidak terverifikasi dengan partai apapun. Perlu kami sampaikan bahwa kami sahabat Kaisang merupakan murni dari dukungan masyarakat dan para relawan militan kota Depok, tegas Yopi. Kami tidak terafiliasi dan kami tidak dibawa partai apapun. Kami militan dan kami mandiri. Termasuk anggaran pergerakan pun kami lakukan secara swadaya untuk saat ini, pungkasnya. Sebelumnya, Wali Kota Depok Muhammad Idris sampai memberikan peringatan ketika merespon Kaisang Pangarep yang ramai didukung maju sebagai calon wali kota Depok. Idris mewanti-wanti, sosok yang pantas duduk sebagai Depok 1 adalah orang yang benar-benar mengenal Depok. Wali kota Depok 2 periode itu dengan dukungan utama dari PKS, sampai menyinggung suku dan karakter warganya. Idris juga menyebut, warga Depok sudah cerdas dan kritis. Ya silakan saja, saya kan sudah memberikan kriteria ya. Pokoknya Depok ini adalah pertama warganya cerdas-cerdas, warganya kritis-kritis, ya kan? LSM-nya banyak terus macam-macam jadi warga urban. Kata Idris di situ 7 Muara, Sawangan, Kota Depok, Jumat 23 Juni. Warga urban yang tempatnya dikelilingi 5 metropolitan, sambungnya lagi. Tegas, Idris memperingatkan putra Presiden Jokowi itu dengan menyebutkan kriteria ideal pemimpin Depok. Menurutnya, seorang wali kota Depok haruslah mengenal karakter Depok luar dalam. Idris sampai menyinggung macam-macam suku yang ada di kota satelit DKI Jakarta itu, dari mulai Betawi hingga Jawa. Jadi kriteria pertama yang saya tawarkan, jangan coba-coba jadi wali kota Depok kalau belum memahami tentang karakter Depok, kata Idris. Karakter Depok harus dipahami dulu. Karakter warganya juga begitu. Beda orang Betawi di sini dengan orang Jawa itu beda. Walaupun di Depok banyak orang Jawa di Depok sudah berinteraksi dengan tadi saya bilang masyarakat urban, makanya harus belajar banyak dulu, timpalnya. Siapapun yang hendak maju sebagai calon wali kota Depok, menurut Idris, harus memahami hal tersebut. Kaisang maupun siapapun begitu, termasuk nanti calon-calon orang sini. Kan ada tuh orang Depok yang gak paham tentang Depok, pungkasnya. Seperti diketahui, dukungan bermunculan atas wacana pencalonan Kaisang sebagai calon wali kota Depok.